Langsung aja kita tes charging yang katanya ke 100% dalam 9 menit aja. Dan ini dia chargerannya 210 watt, langsung kita tusuk. Terlihat bener ya, daya yang masuk itu 200-an watt. Dan di menit kedua udah mencapai 30%. Apakah benar menit ke-9 bisa kelar? Sebelum kita jawab, yuk kenalan sama HP-nya dulu. Ini dia boxnya, tipikal box Redmi ya. Ada tulisan Redmi Note 12 dan di sini harusnya Explorer deh. Terus di bawah kayaknya ada gambar kadal berapi nih. Langsung aja kita unboxing. Pas dibuka ada kotak lagi yang di dalamnya ada SIM card ejector, buku-buku yang jarang kita baca, dan case transparan elastis. Habis itu ini dia HP-nya. Terus ada kabel chargeran yang sekarang Type-C ke Type-C, bukan A ke C lagi ya. Dan terakhir ini dia jualan utamanya dia, kepala charger 210 watt. Cukup gede ya, tapi kalau dibandingin langsung sama yang 120 watt nggak terlalu signifikan sih bedanya. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 13 berbasis Android 12 yang setelah kelar setup langsung diminta update software. Dan pas gua cek storage-nya udah kemakan 29 gigaan dari total 256 punya gua. Terus karena ini China ROM, kita mesti install Google Play Store dulu. Yang gampang kok, tinggal buka Get App, ketik Google Play Store, terus update deh. Nanti tinggal masukin email kayak biasa aja. Impresi awal gue tentang HP ini adalah HP yang elegan, tapi untuk beberapa detik awal aja. Karena pas udah dipegang lama, bercak-bercak sidik jari udah di mana-mana, jadi lusuh sih. Tapi dari sisi desain menurut gue termaksud HP yang aman, maksudnya nggak mencolok tapi nggak jelek juga. Terus back covernya bener-bener bisa bikin kita ngaca sih dengan perpaduan tulisan emas Redmi 210 watt. Oh ya, ada sedikit lengkungan juga di sisi belakangnya. Terus lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,67 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya standar lah, cuma bagian bawahnya tebelan dikit, tapi nggak sampai ngeganggu sih. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power, di sebelah kiri kosong, di bawah ada speaker, lubang Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Untuk bagian atasnya ada IR blaster, mic, speaker, dan lubang kebahagiaan yang ditunggu-tunggu sebagian orang nih, yaitu udah tahu dong, headphone jack. Untuk feel genggamannya termaksud HP gede sih buat tangan gua ya. Dia punya tebal 9 mili dengan berat 207,5 gram. Lanjut kita ke spesifikasinya, yang punya layar 6,67 inch Full HD Plus, OLED dan 120 Hz ya. Cuma yang cukup lucu di sini, always on display-nya itu cuma bisa dibatasin 10 detik aja. Nggak bisa always nih, tapi limited. Harusnya diganti jadi limited 10 seconds on display kali ya. Untuk prosesornya pakai chipset MediaTek Dimensity 1080 dengan pabrikan 6 nanometer. Untuk benchmarknya, Antutu dia bisa dapat di sekitar 500.000. Dan India Geekbench dan 3D Max-nya. Terus dari sisi baterai, HP ini punya kapasitas 4300 mAh. Dengan jualan utamanya dia yaitu 210 watt fast charging. Yang diklaim ke 100% dalam 9 menit aja. Apakah valid? Nanti kita buktiin di belakang. Jualan kedua dari HP ini adalah kamera utamanya dia dengan resolusi 200 megapiksel yang pakai sensor baru dari Samsung ISOCELL HPX. Ini beda ya sama Xiaomi 12D Pro kemarin, yaitu Samsung HP1, walaupun sama-sama 200 megapiksel. Nanti kita coba bandingin tipis-tipis kedua HP ini guys. Sisanya lensa-lensa pelengkap aja ya, ada 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro. Ini ya, dari gue semangat pengen ngebully lensa makronya sampai capek sendiri dan tetep aja stoknya nggak habis-habis masih dipakai. Herman gue. Oh ya, untuk kamera selfie-nya 16 megapiksel. Untuk spek lainnya HP ini udah HP 5G, stereo speaker yang udah support Dolby Atmos, NFC, IP53, dan dia juga punya memory extension yang biasanya cuma nambah 2 GB ya, tapi tumben-tumben dan di sini up to 5 GB. Langsung aja kita uji si Dimensity 1080 ini dengan Genshin Impact highest 60 fps. Yang hasilnya dari grafik ini ternyata nggak sanggup ngangkat ke 60 fps ya. Paling di sekitar 40-50 aja. Tapi ini wajar loh, karena Dimensity 1080 ini bukan chipset level atas juga, lebih ke menengah dia. Dan bagusnya pengalaman mainnya itu nggak sengaja dipaksain ke 60 fps awal-awal yang nanti lama-lama drop parah. Justru walaupun cuma ada di sekitar 30-40 fps, cukup stabil dia. Nggak sampai ada turunan tajam yang bikin nge-freeze gitu. BTW buat kalian yang kepo, sempat lihat ada beberapa kali naikan tajam itu terjadi saat gue lagi buka menu gamenya ya. Overall masih nyaman kok mainnya. Jadi gue main selama 21 menit dengan suhu hangat di 41-an derajat. Oh ya, untuk baterainya berkurang 13%.
Oke, buat yang kepo, beda shoot foto biasa sama yang 200 megapiksel adalah saat kita ngezoom. Di sini terlihat ya yang 200 megapiksel lebih jelas, sedangkan yang biasa udah ngeblur atau kehilangan detailnya. Dengan fitur ini juga kalian bisa berkreasi menghasilkan gambar dengan perspektif lain tanpa mengorbankan kualitasnya. Terus kalau ditanya bedanya sama Xiaomi 12T Pro sesama 200 megapiksel adalah yang paling kelihatan di sini karakter warna. Gue bisa bilang Redmi ini lebih mendekati natural, sedangkan Xiaomi lebih ke cool gitu. Sedangkan dari sisi detail menurut gue ya 11-12 sih. Sedangkan untuk foto biasa, hasil gambarnya mirip-mirip ya. Kecuali untuk Xiaomi 12T Pro, gue berasa agak keterangan dikit. Paling kelihatan itu di foto bunga ini dengan daun-daun di belakangnya. Untuk selfie sih punya detail yang baik ya. Kerutan muka gue yang udah mulai menua ini cukup jelas terlihat. Cuma sayangnya langitnya putih semua di sini. Kalau mau diakalin bisa aktifin HDR-nya yang hasilnya kayak gini guys. Ini dia hasil dari resolusi 4K 30 fps yang sayangnya walaupun ber-OIS tapi stabilisasinya masih kurang di sini, hampir nggak jalan malah. Kadang gambarnya bergelombang dikit juga. Untuk warna cukup natural dengan dynamic range yang cukup baik. BTW untuk kondisi aslinya emang gelap ya, mendung dan bentar lagi mau hujan. Ini adalah kamera depannya 1080p 30 fps. Untuk kamera depan cukup stabil sih dengan kualitas yang B aja. Dynamic range-nya kurang sehingga langitnya jadi putih semua. Oke, jadi di sini gue udah ada chargerannya 210 watt dan gue pastiin boost charging speednya udah on ya. Dan langsung aja kita charge mulai dari 2% di sini. Kalau kita pantau watt yang masuk itu ada di sekitar 200-an. Tapi sayangnya di detik ke 40-an mulai drop ke 160, 150 sampai akhirnya cukup stabil di 140-an. Terus di menit kedua baterai udah mencapai 30% dengan suhu di sekitar 36 derajat. Lanjut di menit kelima baterai ada di 65% ya dengan suhu yang mulai naik nih di 42 derajat. Dan daya yang masuk juga ada di sekitar 100-an watt. Untuk suhu chargerannya pun sebenarnya cukup panas nih, ada di sekitar 46 derajat. Dan akhirnya di menit ke-9 baterai udah mencapai 98% dengan daya yang masuk mulai menurun lagi nih di 80 watt. Sampai akhirnya mencapai 100% di menit 9 detik 25. Dan gue bisa bilang ini cukup valid ya yang diklaim oleh Xiaomi, nggak terlalu jauh beda. Terus dari tes ini ada fakta menarik yang kita dapat, dimana walaupun support 210 watt bukan berarti daya yang dialirkan terus-terusan 210 watt ya. Untuk tes ini terlihat hanya di 40 detik awal nih, sisanya stabil rata-rata di 80 sampai 140 watt. Hasil tes ini mirip-mirip sama yang gua tes itu buat Xiaomi 12T Pro untuk 120 wattnya ya. Oke, jadi gerombolan Redmi Note 12 series ini ada 4 model ya. Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, dan terakhir 12 Explorer yang punya gua ini. Antara Pro Plus dan Explorer bedanya cuma di charging 210 watt dengan 120 dan kapasitas baterainya 4300 dengan 5000 mAh. Sisanya kayak prosesor, kamera sama sih. Nah, gimana dengan 12 Pro-nya, Bang? Masih sama pakai Dimensity 1080, tapi kamera utamanya itu 50 megapiksel ya, yang pakai sensor populer di kalangan flagship nih, yaitu IMX766. Untuk chargingnya dia support 67 watt aja. Dan terakhir si bontot Redmi Note 12 aja. Yang menarik di HP ini adalah chipset baru entry level Qualcomm, yaitu Snapdragon 4 Gen 1. Banyak yang penasaran sih gimana ini performance-nya, termasuk gua. Oh ya, untuk varian gua ini yang Explorer cuma punya satu warna ya, yaitu hitam dengan satu varian juga 8+256 seharga 5,2 juta rupiah yang gua konversi langsung dari harga resmi di Cina sana. Semoga videonya bermanfaat dan makasih buat yang udah like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.